Oke, teman-teman, silahkan menyalakan kameranya sejenak supaya kita juga bisa saling bertemu. Oke, rambutmu bagus sekali, Billy. Terima kasih, Pak. Ini sejak pertemuan di statistik 1 nggak potong rambut ya? Sejak Agustus 2019, awal masuk kuliah. Awal masuk kuliah malahan ya? Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang lain yang sudah menyalakan. Oke, kita awali dengan doa ya. Kita daraskan bersama. Saya akan pimpin secara Katolik. Yang berkeyakinan lain mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sang Guru sejati, ajarlah aku berhati luhur sebagaimana pantas bagiku. Ajarlah aku memberi tanpa pamrih, berjuang tanpa mengharapkan upah. Ajarlah aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Sebab satu-satunya yang kuharapkan ialah hasrat yang tulus untuk selalu melaksanakan kehendaknya di dalam segala-galanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, teman-teman, terima kasih atas bergabungnya. Ini yang menyalakan kamera siapa lagi nih? Ada Dela, ada Sada, ada Maria Magdalena, oke, ada Dewi, ada Yusafat. Oke, baik. Ada Agnes Dian. Teman-teman, kondisinya sehat semua ya? Sehat, Pak. Ya, semoga sehat-sehat selalu. Ya, masih semangat dan kita UTS kapan ya teman-teman ya? Ini sudah pertemuan kelima ya? 13 April. Ini kelima atau keempat ini? Kelima, Pak. Kelima, Pak. Lima ini? Pak. Kelima. Lima ya? Oke. Iya. Ya, di awal kita membahas homogenitas multivariat, kemudian membahas uji min untuk multivariat juga, kemudian kemarin membahas regresi korelasi untuk multivariat. Nah, sekarang nanti kita akan membahas masuk ke bagian berikutnya, uji kecocokan dan G-square gitu ya. Ini tampilan di LMS. Di sana juga sudah ada materinya gitu ya. Jadi minggu lalu itu saya rencanakan uji kecocokannya kemarin gitu ya. Tetapi ada agak nanggung gitu ya, kemudian ya sudah kita latihan soal. Berarti ini tanggal 16 begitu. 16 Maret 2021. Jadi pertemuan perdana itu ada di sini semua ya. 16, 23, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pertemuan kelima ya. Ini Revenue dan ANOVA ini sudah tidak. Terakhir yang ngirim berapa orang ya? Kita cek. Oke, hanya 32 orang ya yang submitted. Meskipun di sini need grading, belum saya grade, tetapi sudah saya masukkan ke daftar nilai saya begitu ya. Kemudian berikutnya uji homogenitas sudah, uji regresi korelasi gitu ya.
Ini tugas regresi dan korelasi. Oke, 32 juga. Apakah orangnya sama? Saya juga belum ngecek kalau yang ini ya, kalau yang regresi dan korelasi. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah merespon dan mengerjakan. Kemudian, nah hari ini kita akan bicara uji kecocokan dan chi-square ini ya. Oke. Semoga PPT-nya sudah sempat dibuka gitu ya. Ya ini materi terakhir sebelum UTS gitu ya sebenarnya. Tapi nanti kalau ini sudah selesai dan masih ada pertemuan berikutnya, tentunya mengikuti pola semester lalu ada latihan sebelum UTS, kemudian nanti ada di sini ada proyek statistik 2 gitu ya, nanti akan kami sampaikan. Kami baru merancang proyeknya seperti apa gitu ya, tentunya berkelompok itu. Materinya mulai dari ini ya, mulai dari homogenitas, kemudian regresi korelasi, kecocokan dan chi-square. Jadi nanti bisa memilih dan hanya saja belum kami susun secara struktur begitu seperti apa proyeknya. Yang jelas teman-teman perlu menjaring data secara langsung dari responden, kemudian dari data itu bisa menggunakan ide di regresi korelasi atau ide di homogenitas dan mean multipopulasi, bisa juga menggunakan ide uji kecocokan dan chi-square ini, kemudian bisa juga menggunakan ide nantinya di statistik non parametrik. Jadi proyek ini akan kami launching mungkin awal April gitu ya, awal April, dan kemudian pengirimannya sampai masa akhir perkuliahan, jadi sebelum UAS. Jadi masih sampai sekitar April, awal April kami launching, nanti teman-teman berdinamika sampai akhir Mei, kira-kira seperti itu. Itu gambaran umumnya, saya mengulang gitu ya. Kemudian kalau jadwal lebih rincinya saya akan membukakan di SPKP saya. Apakah nampak SPKP ini teman-teman? Lihat Pak. Ya, sudah bukan LMS lagi ya. Nah, ini jadwalnya. Ini hari ini ya. Oh, berarti minggu depan sudah penjelasan proyek dan masuk ke non-par. Kemudian non-par lagi. Kemudian latihan UTS. Kemudian UTS-nya sekitar ini ya. UTS itu pertengahan April, Pak. Setelah Paskah ya? 20, Iya. Pak. Pokoknya pertengahan Iya, belas. pertengahan ya. Iya, Pertengahan. terakhir UTS itu 23 kalau nggak salah atau 26. Oke, terakhirnya ya di hari Jumat sebelum tanggal 27 ini ya. Iya, berarti 23 Pak terakhir. Iya, 23, oke. Jadi tanggal 6 itu hari Selasa, berarti mulai tanggal 13 nampaknya ya. 13 sampai 23. Karena biasanya Paskah hari Seninnya masih libur gitu ya. Jadi tanggal 13 sampai 23 itu UTS-nya, kita latihan UTS sebelum libur Paskah, itu tanggal 6 April latihan, dan nanti materinya
sampai yang hari ini saja, ya, bukan termasuk non parametrik. Meskipun nanti non parametrik sudah diberikan sebelum UTS, tetapi materi UTS-nya nanti hanya sampai uji kecocokan. Jadi ada Levenieux dan ANOVA, kemudian korelasi regresi, kemudian kecocokan dan Chi-square. Nanti untuk UAS-nya itu yang non parametrik. Kemudian ya, ini untuk yang ada statistika non parametrik yang setelah UTS ini ya. Ini pembahasan berarti sinkron, kita ada pertemuan gini. Kalau pemantauan proyek begini nanti ada tidak melalui meeting Microsoft Teams ya, tetapi nanti melalui LMS, jadi asinkron. Jadi yang asinkron yang tanggal 4 Mei. Itu. Jadi nanti kalau ada lagi non parametriknya sudah selesai sebelumnya ya sudah. Nanti mungkin tanggal 25 ini juga asinkron. Kalau latihannya juga asinkron gitu ya, mengerjakan teman-teman seperti di semester yang lalu. Jadi yang akan masuk ke penilaian itu latihan UTS, latihan UAS, kemudian nilai UTS, nilai UAS, kemudian nilai proyek dan tugas. Ya. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mengumpulkan tugas, besok kalau ada tugas terkait dengan atau nanti tentang uji kecocokan dan Chi-square ini harus segera mengejar, ketinggalan gitu ya, supaya nilainya tidak berkurang ya. Oke, itu untuk penjelasan sekilas. Nanti jalannya kita sampai terakhir perkuliahan ini gitu ya. Kemudian kita akan masuk ke ini ya, uji kecocokan dan Chi-square. Semoga satu pertemuan bisa selesai, kalau tidak ya minggu depan kita lanjutkan ya. Tutup. Oke, apakah di layar teman-teman sudah muncul untuk statistik 2 ya Pak? Ya, nah ini materi lanjutannya. Sudah Pak. Ya, oke. Bentar teman-teman, saya memastikan sudah saya rekam gitu ya. Oke, kita akan masuk ke bagian ini ya, uji Chi-square dan uji kecocokan. Untuk yang ini menentukan banyaknya sampel. Ini besok aja kalau sudah terakhir itu ya. Banyaknya sampel yang perlu kita ambil ketika kita mau mengadakan penelitian gitu ya. Biasanya akan terkait dengan alfa gitu ya. Alfanya berapa persen? 5% atau 1% ya. 1% ini akan membutuhkan sampel yang lebih banyak daripada yang 5% nanti. Yang kedua, N, banyaknya populasi gitu ya. Banyak populasi. Banyaknya populasi nanti akan mempengaruhi juga
banyaknya pengambilan sampel, gitu ya. Tetapi biasanya begini, dengan alfa 1% gitu ya, dan n besar n kecil ini 100, biasanya ini sekitar 50 sampai 80 sampelnya, sama-sama 1%. Kalau 5%, ini 100 itu paling hanya sekitar 50 sampai 60 ya. Kemudian ini hanya gambaran umum saja. Kalau 1000 bukan kemudian ini dikalikan, ini kan 10 kalinya, bukan ini 10 kalinya gitu ya. Ini paling hanya kurang dari 200. Jadi semakin banyak populasi itu, kalau dilihat dari persentase yang diambil sebagai sampel itu semakin kecil, makin sedikit gitu ya. Kalau misalkan di teman-teman meneliti di kampus Atmajaya, kalau satu angkatan itu sekitar 2000 mahasiswa, ada 5 angkatan berarti sekitar 10.000 misalkan ya. Sekarang yang aktif 10.000 mahasiswa, maka ini tetap di bawah 1000 ya. Di bawah 1000 sampelnya biasanya. Nah, nanti akan kita ada rumus-rumus yang perlu dipakai untuk meyakinkan kita berapa banyak sampel yang perlu kita ambil ya. Oke, di bagian pertama kita akan uji chi-square. Untuk apa saja uji chi-square itu gitu ya. Uji chi-square itu ada 2. Yang pertama uji proporsi untuk data multinom atau banyak banyak populasi gitu ya. Kalau di statistik 1 itu kita lebih banyak membandingkan, di sana uji proporsinya hanya 2, proporsi di daerah A dengan daerah B. Proporsi orang memilih kandidat A dibandingkan memilih kandidat B, begitu ya. Tetapi kalau yang di sini nanti kita akan misalkan ada 4 daerah. Kemudian ada dari 4 daerah ini ada 2 kandidat, gitu ya. Ini misalkan kepala daerah. 4 lokasi ya. 4 lokasi dari 1 kabupaten. Nah, di 1 kabupaten tertentu kita hanya membandingkan 4 daerah gitu. Kemudian ada 2 kandidat yang akan bertarung untuk menjadi bupati di kabupaten tersebut. Nah, maka bagaimana, apakah proporsi orang memilih, ada A, ada B gitu ya. Orang memilih A ini di daerah 1, D1, D2, D3, D4 itu sama atau enggak? Itu ya. Itu pakai seperti ini. Atau ada yang suka main dadu, teman-teman? Ada yang suka main dadu? Waktu kecil, Pak. Waktu kecil ya, main ular tangga gitu ya. Kalau sudah gede biasanya bukan ular tangga lagi, tapi masih dadu. Ada yang Buat ini, Pak, kalau main monopoli juga bisa tuh, Pak. gimana? Di permainan monopoli juga Oh pakai iya, dadu. monopoli pakai dadu ya. Kalau taruhan uang itu ya juga pakai dadu gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya saya selalu menang? Pertanyaannya bagaimana supaya saya selalu menang? Nah, dadu itu harus seimbang gitu ya. Satu dadu itu dia harus seimbang. Seimbang itu seperti apa? Kalau di mata dadu itu kan ada mata 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, seimbang itu artinya setiap
mata dadu ini mempunyai peluang yang sama untuk keluar, untuk berada di nampak di atas itu ya. Bisa 1, bisa 2. Saya lupa apakah kalau teman-teman yang mempunyai dadu bisa dicek. Kalau di depan ini 2, di belakang itu, di sisi belakang sana itu 5 kalau nggak salah. Yang di belakang sini 5. Kalau ini 1, maka belakangnya sana 6. Coba dicek apakah betul atau enggak. Semoga saya tidak salah. Mestinya begitu, gitu ya. Jadi selalu sisi yang berlawanan itu kalau kita jumlahkan jumlahnya 7 gitu ya. Jumlahnya 7. Nah, bagaimana memastikan bahwa setiap mata dadu ini keluar secara seimbang? Maka harus ada diuji apakah dadu itu seimbang atau enggak gitu ya. Secara statistik seimbang atau enggak. Secara fisik bisa dicek juga. Jadi ketebalannya atau kerapatan dari misalkan saya punya HP, kerapatan di HP ini tidak selalu saya ambil tengah-tengah ini HP-nya pasti seimbang gitu ya. Belum tentu seimbang ya. Atau begini selalu seimbang, bisa miring ke sini gitu ya. Kalau diambil pas tengah-tengah. Ini pas tengah-tengah gini juga bisa miringnya ke bawah, ke yang sisi sini ya, sisi kanan saya ini. Itu namanya nggak seimbang. Karena apa? Karena kerapatan dari HP ini pasti berbeda. Di sini ada baterainya yang berada agak ke bawah gitu ya. Yang atas tidak ada baterainya, hanya dia isinya SIM card atau apa itu, PCB dan sebagainya, maka akan lebih berat ke sini. Nah, kerapatannya harus sama kalau biar seimbang. Kalau kita menggunakan kayu supaya kita yakin seimbang ya kita coba saja. Kita misalkan lambungkan sebanyak 30 kali, maka kalau ada 6 dadu maka masing-masing mestinya munculnya 5 kali gitu ya. Tetapi bisa jadi ketika kita melakukan percobaan, yang pertama ini muncul 4 kali, ini 3, ini 6, terus ini berapa? Ini 8 ya. 8 sudah cukup belum? 30 ini 20, ini 30 ya. Nah, sudah pas. Apakah 4, 3, 3, 6, 6, 8 ini sudah seimbang? Bisa jadi secara statistik sudah seimbang gitu ya. Nah, supaya orang meyakini bahwa itu sudah seimbang, dan apa ya, kalau kita sebagai bandar, kalau saya hanya mikirnya gini ya, meja kita ini kita buat jadi medan magnet teman-teman ya. Jadi ada 2 saklar. Kalau saklar A yang saya tekan, maka medan magnet yang ada di meja ini magnet utara. Kalau saklar B, magnetnya jadi magnet selatan. Nah, kalau kita punya dadu, misalkan dadu, ini mata 1 ya, di sini 1, di sini 6. Nah, supaya saya muncul 6, yang yang 1 ini yang kecil-kecil itu selalu kutub utara gitu ya. Kutub utara, maka supaya ketarik oleh meja maka dia harus kita tekan yang B supaya medannya medan selatan. Karena utara dan selatan saling tarik menarik, ya, gitu. Jadi kalau nanti banyak yang taruhan itu besar-besar gitu, kecil-kecil ya, saya nggak mungkin mengikhlaskan dadu ini keluar mata kecil, harus mata besar. Maka karena kecil tadi magnetnya sudah magnet selatan, magnet utara, maka mejanya harus magnetnya selatan supaya yang kecil ini berada di bawah.
Nah, kalau yang taruhan itu milih yang besar-besar, maka supaya yang saya harus membuat dadu yang gede-gede ini, mata besar 4, 5, 6 ini berada di bawah, ya, berada di bawah. Karena yang besar-besar ini tadi magnet medannya medan apa tadi? Selatan ya, selatan. Maka saya buat mejanya magnet medannya utara. Jadi ketarik. Tuh. Itu cara untuk ini ya. Bisa selalu menang ya teman-teman. Nah, ini peluangnya, ini harapan, peluang yang diharapkan. Tetapi ini kejadiannya. Jadi ini ekspektasi ke I dan ini hasil amatan, observasinya. Ya, observasinya. Jadi 4, 3, 3, 6, 6, 8 ini observasinya. Kalau harapannya adalah 5 semua ya, kembar. Ya. Atau kalau seseorang mempunyai anak laki-laki atau perempuan itu kan mesti peluangnya sama ya, laki-laki atau perempuan. Tetapi kadang kan kalau peluangnya sama, saya punya 4 anak berarti pasti 2 laki-laki 2 perempuan. Kok ternyata perempuan semua atau laki-laki semua, berarti tidak seimbang gitu ya. Nah, kalau seperti itu ya, kalau masalah dadu tadi bisa diakali gitu ya, seperti itu. Tetapi kalau masalah anak kan kita nggak tahu. Masalah yang kejadian-kejadian alam, kejadian yang kita tidak bisa mengontrol gitu, nggak tahu. Ini uji proporsi untuk data multinom, itu uji Chi-square salah satunya. Kemudian yang kedua, uji kesamaan rata-rata distribusi Poisson. Ya. Nah, misalkan ada K distribusi Poisson. Jadi ini contohnya gini. Setiap populasi misalkan gini. Ada seorang HRD ingin ngetes sekretaris itu ya, administrasi, bagian administrasi, ngetik itu nggak boleh salah. Nah, maka saya beri tes 5 masing-masing, ada 4 orang gitu ya. Saya tes masing-masing 5 dokumen yang sama. Kemudian saya suruh ngetik, kemudian saya hitung berapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh setiap orang pada setiap dokumennya. Nah, maka nanti bisa kita uji apakah kesalahan mereka itu sama atau enggak gitu ya. Banyaknya mereka melakukan kesalahan dari 4 orang itu, untuk kelima dokumen apakah sama atau tidak. Ini pakai uji kesamaan rata-rata distribusi Poisson. Oke, itu. Jadi ada 2 yang kita gunakan untuk uji Chi-square. Nah, kita masuk ke bagian pertama, uji proporsi data multinom. Ya, ini silakan bisa di screenshot dulu teman-teman, atau kalau sudah punya bisa sambil membuka gitu ya. Ini artinya apa H0 ini? Proporsi setiap kejadian adalah sama. Ini H0-nya. H1-nya apa? Ada proporsi kejadian yang berbeda. Jadi misalkan begini, kayak tadi ya dadu, kita melambungkan dadu, harapannya kan ada, kalau 30 kali melambungkan dadu, kemudian ada 6 mata dadu tadi, maka masing-masing dadu itu berpeluang untuk muncul 5 kali. Itu adalah harapannya gitu ya. 5 semua gitu ya, 5. Nah, tapi ternyata setelah kita lakukan
pengamatan pertama itu untuk dadu pertama, mata pertama tadi 4, mata 2 3, kemudian 6 8 gitu ya. Ini semuanya harapannya akan muncul 5. Nah, seperti ini apakah nanti ada perbedaan ya, ada mata dadu yang tidak seimbang. Jadi kalau H0-nya ditolak berarti dadu itu tidak seimbang gitu ya. Misalkan uji keseimbangan dadu. Kalau H0 ditolak, kalau H0-nya ditolak, maka dadu tidak seimbang. Kalau H0 diterima, maka dadu seimbang. Ini kalau kasus pada keseimbangan dadu gitu ya. Kemudian nanti pakai statistik hitungnya ini Chi-square sama dengan, ini bacanya Chi-square ya. Chi-square sama dengan Chi-square hitung itu selisih dari pengamatan dan ekspektasinya dikuadratkan dibagi ekspektasinya kemudian dijumlahkan ya, seperti itu ya, atau jumlahan dari pengamatan dikuadratkan dibagi ekspektasinya dikurangi n gitu ya. Nanti kita pakai yang ini saja, yang depan ini ya. Nah, kemudian daerah kritisnya nanti tabelnya adalah tabel Chi-square ya. Akan saya kirimkan dulu ke WA group nanti ya. Chi-square daerah derajat bebasnya adalah K-1. K itu banyaknya kemungkinan tadi ya. Kalau dadu kan berarti 6, berarti 6-1 ya. Kalau Chi-square hitung kita lebih dari Chi-square tabel, maka H0-nya akan ditolak. Kita lihat ini untuk bagaimana statistikanya gitu ya. Teman-teman, saya akan men-screenshot dulu supaya kita nggak kehilangan jejak ya. Pak mau tanya. Oh ya, silakan sambil bertanya ya. Itu kan daerah kritisnya apabila dia lebih besar sama dengan. Nah, itu kalau misalkan cuman beda misalkan berapa koma gitu Pak, itu tetap gimana? Ya, beda Pak? Kan? Tetap beda. Walaupun komanya 0,000 berapa gitu, 1 gitu. Ya, di belakang koma misalkan, sebentar ya, nanti kita cek. Saya tak screenshot dulu ya. Oke, saya screenshot dulu untuk supaya nanti nggak hilang. Nah, misalkan begini ya. Ini Chi-square, tabel Chi-square-nya. Nah, misalkan pakai 5% berarti di mana 5%? Ini ya 5% ya. Ini 5%. Kemudian kalau 5 dadu tadi ini ya 11,0. Nah, ternyata Chi-square-nya hitung itu sama dengan 11,07055
atau 49 ya. 499. Nah, kalau ini kita bulatkan menjadi berapa? 5 digit. 5 digit itu kan sama juga 11,07050 ya. Kalau 5 digit kan seperti ini. Ya. Karena ini dipotong maka ini naik di bulatan ke atas, maka ini jadi di bulatan ke atas gitu ya. Tambah 1 ini 0, ini jadi 5. Jadi kok sama Pak? Nah, tapi ternyata teman-teman jangan buru-buru memotong dulu sampai 5 digit ya. Karena ini semua sampai 5 digit, maka teman-teman sediakan sampai 6 digit ya. Sampai 6 digit supaya nanti bisa membandingkan lebih teliti lagi. Nah, dari sini nampaknya kan sama gitu ya. Kalau sama kan padahal dia kurang dari ya sebenarnya. Kalau sama tadi kan ditolak, padahal ini kurang dari 11,07050. Berarti ini kan diterima sebenarnya. Ya, di square hitung yang sekian, H0-nya diterima. Gitu ya. Jadi perhatikan untuk membandingkan. Atau meskipun begini. Nah, ya. Di tabel atau membandingkannya gini ya, 10,0001 dengan 10,00011. Nah, ini sudah beda. Lebih besar yang bawah ya. Lebih besar ini. Ini lebih besar daripada yang atas. Begitu ya, Mas ya? Ya Pak, makasih. Oke, sama-sama. Oke, ini tabelnya teman-teman. Saya lihat apakah ada contohnya ya di sini ya. Oh, ini ada contohnya. Nah, ini teman-teman. Ya, hanya sedikit ya. Oke. Saya pakai ini ya, contoh 1. Peluang muncul mata dadu setiap sisinya adalah sama gitu ya. Berarti peluangnya kan berapa? 36 itu bukan? Kalau dilambungkan, jadi peluangnya mata dadu sama itu 1/6 ya. Karena ada dadunya ada 6 toh. Ada 6 mata dadu, berarti 1/6. Ya Pak. Ya, oke. Nah, kemudian di mana tadi? Kita dadu 1, M1 ya, mata dadu 1, M2, M3, M4, M5, M6. Jadi N-nya, K-nya ada 6. Ya. K-nya ada 6. Kemudian ini observasi ke I, berarti ini ada 16 kali. 16, 24, 23, 15, 17, 25 ya. Nah, ekspektasinya itu kan kalau 120 kali dibagi 6 berarti 20 semua ya. Ekspektasinya masing-masing akan muncul 20 kali. Ya. Seperti ini. Nah, maka kalau kita harus mencari tadi apa? Ini ekspektasinya
tadi apa rumusnya tadi? OI min EI kuadrat ya. OI min EI dikuadratkan ya. Langsung aja dikuadratkan. Ya, ini berarti 4 dikuadratkan 16 ya. Iya, Pak. Ini 16, ini 9, ini 25, ini 9, 9, ini 25. 25. Nah, saya akan menggunakan ini saja ya, Excel ya, untuk membantu perhitungan kita supaya lebih mudah. Ini Excel-nya sudah nampak ya teman-teman ya. Iya, Pak. Itu M2, M3, M4, M5. Ini OI, ini EI, tadi 20 semua. 20, terus ini tadi berapa ya? 16, 24, 23, 15, 17, 25 ya. 15, 17, 25. Oke. Nah, kalau ini OI min EI dikuadratkan. Ingat kalau dikuadratkan berarti pakai OI min EI samping ya, kuadratkan. Oke, itu saya copy dulu rumusnya. Oke, ini ya tadi kecil ya. Kemudian OI min EI dikuadratkan dibagi EI. Berarti ini per EI ya. Oke, berarti ini sama dengan ini per EI atasnya. Ini tinggal ditarik aja. Nah, seperti itu. Kemudian ini dijumlahkan. Di square hitung ya. Square hitung itu sum penjumlahan dari ini. Ini jumlahkan. Oke, jumlahnya 5 ya, 5. Nah, kemudian di square hitungnya berapa tadi? Di square tabel ya, sorry. Tabel itu alfanya alfa 5%, kemudian derajat bebasnya 6 min 1 ya. Min 1 sama dengan 5. Oke. Di square tabelnya berapa tadi? Oh, saya belum mengirim ya di Pak.
Oke, sudah saya kirim teman-teman. Oke, sudah saya kirim. Apakah bisa terbuka? Bisa, Pak. Saya. Alfanya 5%, derajat bebasnya 5. Hasilnya berapa teman-teman di situ? 11,07 7050. Ya, 11,07050 ini ya. Kumpulannya apa? Nah, pertanyaannya apakah H0 ditolak atau diterima gitu ya. Nah, kita buat ini aja. If ya. Berarti diterima ya, Pak ya? Iya, hitung Iya. Kan lebih 5 besar sama dengan F dengan tabel ini ya. iya, Maka H0 terima. tolak gitu ya. Oh iya, Nah, kalau enggak gitu berarti H0-nya diterima. terima. Oke, salah. Oh, ini belum. Yes. H0-nya diterima ya. Iya, Pak. Nah, ini kan enak ya jadinya. Jadi apa? Mata dadu tersebut secara statistik dinyatakan seimbang, gitu ya. Seimbang. Jadi kalau nanti ini diubah-ubah gitu, bisa nggak ya Pak ini diubah itu? Yang jelas ini harus sama ya, ini harus sama. Ini banyaknya percobaan, berarti harus sama. 100 ya. Oh ini sorry salah. Bukan ini. Nah, ini sama-sama 100. Ya. Nah, kalau misalkan ini diubah-ubah gitu gimana gitu ya. Kita coba ya. Tetapi harus sama-sama 120. Ini 14. Ini naik menjadi 26. 25 gitu ya. Ini 24. Oke, sama. Ternyata dia masih diterima gitu ya. Dianggap masih seimbang. Ya, kecuali kalau ini 27, ini 15. Apakah masih seimbang? Masih seimbang, teman-teman. Jadi kalau apa ya, jomplang banget itu bahasa Indonesianya apa? Terlalu jauh bedanya. Iya, rentangnya terlalu tinggi gitu, maka dia akan Iya. ya. Ini misalkan 10, ini Itu udah jadi ditolak, Pak, kalau itu sudah 10. ditolak ya. Oh, tapi kan tadi belum 120 yang di sini belum 120. Ini 11, ini 26, apakah sudah ditolak? Nah, sudah ditolak ya dia ya. Nah, gitu. Jadi, nah kalau kasusnya begini, maka teman-teman bisa pakai ini. Tapi kalau besok pas ujian kasusnya beda ya, nggak bisa pakai ini ya tabelnya. Tapi modifikasi, tinggal memodifikasi saja tabelnya. Ini kita kembalikan ini tadi berapa ya?
16 ya. 16. Ini 23. 24. 24, Pak. Terus ini 23, Pak. Enggak. Soalnya yang belakang tadi tuh 27 kayaknya juga diganti nggak sih, Pak? ya, semua tak ganti nih. 25. Sebentar. Kita cek saja. 17. Nah. M5-nya 17. Oke, baik. Ini 17 ya. Oke, ini ya tadi ya. Ya. Oke, gitu teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Ya, masih oke ya. Saya keluarkan dulu ya teman-teman, biar saya bisa save. G square ya. Oke, supaya saya tidak lupa, saya kirimkan langsung saja teman-teman. Ini uji G square. Oke, silahkan kalau ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Oke, atau saya lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Iya, Pak. Oke, baik. Ini saya tutup. Kita lanjut ke PPT-nya tadi. Nah, ini kalau soal berikutnya ini itu ya. Gen 4 kategori. Nah, nanti teman-teman bisa membuat polling gitu ya. Misalkan ada HMPS atau HMJ di sana nanti, atau himpunan mahasiswa fakultas atau BEM, itu bisa ada 3 kandidat gitu, bisa dibandingkan gitu ya. Oke, yang kedua untuk uji kesamaan rata-rata distribusi Poisson. Ya, misalkan ada parameter ini rata-rata Poisson ya. Apakah setiap parameter tersebut sama? Jadi kayak tadi yang saya sampaikan, apakah kesalahan yang dilakukan oleh calon pegawai administrasi tadi dalam membuat dokumen itu kesalahannya sama atau tidak gitu ya. Di dalam hal ini kita hanya membandingkan iya atau tidak gitu ya. Misalkan ada 4 orang tadi, Adi, Budi, kemudian Cika dan Dedi gitu ya, apakah mereka dalam menyelesaikan dokumen itu tingkat kesalahannya sama atau enggak? Kalau enggak, ya berarti kemudian secara data bisa melihat mana yang paling sedikit melakukan kesalahan gitu ya. Oke, ini prosesnya. Uji kesamaan rata-rata distribusi Poisson, model yang dipakai sama gitu ya. Kemudian banyak peristiwa
Jadi XI itu yang ini ya, nanti banyaknya peristiwa. Kemudian ini X bar itu rata-rata banyaknya peristiwa tadi. Ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Masing-masing ada berapa ini? Ada 5 orang, kemudian menyalin kesalahan A itu 20332, kemudian si B itu 00212, C itu 11232, D itu 21114, E itu 23033. Apakah ada perbedaan kesalahan yang mereka lakukan? Ujilah dengan alfa 5%. Jadi pengujiannya hampir mirip dengan yang tadi, tetapi yang kita masukkan saja yang berbeda gitu ya. Ini ya. Jadi ini kita masukkan ke Excel lagi ya teman-teman ya. Ini yang pertama tadi uji apa tadi ya? Samaan uji proporsi data multinom ya. Oke, saya ganti share screen-nya ya teman-teman ya. Kita pakai Excel lagi. Sudah nampak Excel-nya teman-teman? Sudah, Pak. Ya, kalau ini yang tadi proporsi multinom, ini yang uji rata-rata. Berarti ini apa tadi? Sampel ya. Banyaknya sampel. Kemudian ini banyaknya peristiwa. Peristiwa salahnya tadi ya. Peristiwa salahnya ada berapa kali tadi ya? Kemudian ini
Aduh, nah ini error lagi teman-teman, mohon maaf. Masih belum menemukan saya solusi yang jitu untuk apa Excel ya. Kalau pakai Teams kok mati-mati terus. Iya Pak, suka gitu Pak. Kayaknya karena berat deh Pak. Iya, setahu saya Teams itu paling berat. Di saya juga gitu Pak. Kadang buka PowerPoint juga jadi kayak loading gitu Pak. Oke ya. Jadi ini harus excellent gitu ya, nggak ada kesalahan kita. Lagi. Oke, saya edit dulu ya teman-teman ya. Ya Pak. Ya, saya edit dulu supaya nanti langsung muncul gitu aja. Tapi nanti saya jelaskan, jangan khawatir prosesnya. Ini
Oke, tunggu dulu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman masih saya cek nampaknya ada kekeliruan di PPT saya. Saya lanjut ke bagian yang terakhir saja dulu ya. Apakah masih tersambung teman-teman? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, baik.
Oke, di PPT saya belum lengkap itu yang mana? Ada sesuatu yang hilang. Nah, saya juga jadi ragu untuk menyampaikan ke teman-teman begitu ya. Untuk yang ini, yang tadi ya, uji kesamaan distribusi Poisson, mana yang hilang? Saya mencari kok di PPT ini tuh hilang gitu ya. X bar-nya hilang. Nah, saya khawatir nanti kalau saya sampaikan malah justru salah, maka yang ini akan saya buatkan video begitu untuk yang kesamaan rata-rata distribusi Poisson, dan akan saya kirimkan melalui LMS gitu ya. Berikut dengan contohnya nanti termasuk juga Excel-nya ya. Nah, saya akan masuk ke sini dulu saja. Yang ini yang lengkap gitu ya, uji independensi antara dua faktor. Misalkan kita punya dua faktor X dan Y, maka X dan Y itu harus independen gitu ya. Faktor pertama ada B jenis, ya ini ada 1, 2 sampai B, jenisnya ada sebanyak B. Faktor yang kedua 1, 2 sampai K, berarti ada K jenis ya, ada banyaknya ada K, sehingga ini ada ke kanan K kolom, ke baris, ke bawah ada B baris gitu ya. Nah, kemudian ini banyaknya observasi. Contoh konkretnya seperti ini. Ini dulu ya. Apakah ada pengaruh antara kelas pendapatan dan kelas tempat belanja? Jadi kelas pasar tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Apakah ada pengaruhnya dari pendapatan kelas tinggi, kelas menengah maupun kelas rendah ya. Kalau kita perhatikan di kelas menengah ini dia kebanyakan ada di tingkat 2 gitu ya. Yang tinggi juga di tingkat 2. Nah, yang rendah itu ada di tingkat 3. Apakah ada? Jadi kalau tinggi itu mesti ya hanya tingkat 1 atau 2 gitu ya. Misalkan ini pasar modern, yang ini pasar tradisional. Apakah yang rendah itu mesti di tradisional, ataukah yang tinggi itu mesti di yang modern, pasar modern, atau yang menengah itu selalu juga perpaduan antara modern dan tradisional begitu ya. Maka kita pengujiannya seperti ini. Kedua faktor independen secara statistik gitu ya. H1-nya kedua faktor dependen. Independen itu saling bebas. Saling bebas. Ya. Atau tidak ada kaitannya satu sama lain. Kalau yang ini saling terkait. Oke ya. Saya mencoba menata supaya nanti teman-teman ada catatannya gitu ya. Contohnya apakah kelas pendapatan itu mempengaruhi orang itu berbelanja di mana gitu ya. Kemudian untuk mengujinya seperti ini. Nanti kita pakai Excel saja. Saya akan menjelaskan menggunakan Excel akan lebih mudah. Ya.
Semoga ini muat di Excelnya. Oke, ini ya teman-teman, ini kelas pasarnya, mungkin pasar 1, pasar 2, pasar 3, pasar 4, kemudian ini tinggi, menengah, dan rendah. Ini ya, ini penghasilan, ini pasar. Screen-nya belum diganti ya? Belum nampak ya? Belum. Nah, teman-teman, ini sudah nampak belum? Bentar. Sudah nampak? Sudah ya. Oke, ini penghasilan, ini kelas pasarnya, ini ada 56, ini 71 gitu ya, ini 12, 35, kemudian yang menengah 47, 38, 62, kemudian ini 14, ini 42, 85, dan ini jumlahnya. Nah, juga ada jumlah. Ini saya buat 9 saja jumlah. Hah? Oke, gitu ya. Oke, kemudian yang dinamakan frekuensi teoretik. Frekuensi teoretik itu NIO. Berarti ini ya, ini jumlah dikali ini dibagi ini gitu ya. Itu nanti teoretiknya di sini. Ini secara apa ya? Kita cari jumlahnya lagi. Teoretiknya adalah ini teman-teman ya. Ini kan kalau ketika diobservasi ya, ini observasinya ini teoretiknya ya. Teoretiknya adalah yang akan berada di penghasilan tinggi di pasar 1 itu jumlahnya sebesar ini, 117 kali 174 dibagi total semuanya ya. 117 dibagi 174 dikali 174 dibagi 668. Ini pasarnya sama.
besarnya, kemudian ini tingkat pendapatannya juga sama. Ya, nah yang di sini secara teoretik, kalau itu secara observasi kan yang atas, secara teoretik berarti ini sama dengan 117 dikali 174 dibagi ini, gitu ya. Itu adalah orang yang berpenghasilan tinggi berada di pasar 1. Ya. Kalau yang di pasar 2 berarti sama dengan 276 kalikan yang ini dibagi total. Ya. Nah, coba kita otak-atik rumusnya supaya ke bawahnya dia berarti ke bawahnya tetap D6, F-nya yang ini, yang kita kasih dolar yang ini, kemudian ini dolar, sebelahnya dolar. Sekian ya. Coba diingat-ingat ya, ini 71. Saya sini dulu, nanti kalau benar maka ini bisa dipakai. Oh, sama ya, 70. Nah, ini ke bawah ke sana. Jadi itu ya teman-teman ya. Kalau ini mau di 1 digit nggak apa-apa. 1 digit ya. Ini kalau dijumlahkan sama nanti. 174 ini ya. Kalau jumlah masih sama. Nah, 310 ini. Nah, ini ya. Kalau dijumlahkan akan sama dengan sama. Ini yang ini teoretiknya, jadi EIJ-nya teori atau ekspektasi E itu ya. Observasi atau O. Nah, maka untuk mencari jumlahnya ini kita juga pakai itu tadi. C, Ctrl V, ini juga C, Ctrl V, ya. Ini sama dengan O dikurangi ekspektasinya dipangkatkan 2. Ya. Nah, ini tarik saja ke sana, ini tarik ke bawah. Oke, sudah, kemudian dijumlahkan ya. Dibagi dengan dibagi ini kok gede banget ya. C3 min C9. Ya. C3 min C9. Oke. Nah, ini jauh sekali, yang ini dekat-dekat ya. Nilainya dekat-dekat. Wah, ini yang terlalu jauh ya. Oke, enggak masalah. Nah, kemudian ini kan harus dibagi EIJ ya teman-teman. Nah, ini langsung saya bagi dengan EIJ. EIJ itu yang ekspektasi. Dibagi dengan ini ya. Ekspektasinya. Oke, begitu. Kemudian kita jumlahkan. Yang disebut dengan C-square tadi. C-square hitungnya. C-square hitungnya ini. 144. Ya, nah daerah kritis itu
H0 ditolak jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, ya. Berarti chi-square tabelnya berapa ya? Chi-square tabel. Chi-square tabelnya itu alfanya alfa 5%, kemudian derajat bebasnya adalah K-1. B kali B-1 kali K-1. B-nya berapa? B-nya 3 min 1 kali K-nya 4 min 1 sama dengan 6. Udah. Berarti coba teman-teman dicari chi-square alfanya 5%, kemudian df-nya 6. Berapa nilai di situ? df-nya 6 baris ke-6, alfanya 5%. 12, berapa? 59 159, Pak. 59159. Oke, di sini ya. Nah, simpulannya apa? Simpulannya if, ya, pakai if. Square hitung lebih besar sama dengan tabel, maka H0 ditolak ya. H0 ditolak. Berarti kalau tidak demikian H0-nya ternyata H0-nya ditolak. Jadi apa? Kalau H0-nya ditolak, pakai if juga boleh. If sama dengannya. If H0 ditolak, kalau ini sama dengan ditolak, maka tadi kedua faktor dependent statistik ya. Kedua faktor dependent statistik. Semoga bisa. Nah, ini ya. Jadi kita bisa menyimpulkan ini ya, ada kesimpulannya sudah. Oke, itu teman-teman untuk perhitungan kita ya. Kalau misalkan ini nanti ada ke bawahnya ada 4, ke sini ada 5 ya bisa teman-teman tinggal memodifikasi saja. Ya. Kalau di sini misalkan ternyata saya coba ya, saya bagi 13. Nah, ini diterima berarti ini kedua faktor independen. Nah, gitu ya. Keluar lagi teman-teman. Ini ya. Oke. Sampai yang bagian ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini cukup banyak
Ya. Nah, ini kalau dalam satu halaman seperti ini, silahkan di ini observasinya di soal tadi, kemudian ini ekspektasinya, kemudian ini untuk mencari chi-square hitungnya, ini tabelnya, ini kesimpulan. Tadi ada yang bersuara siapa ya? Saya, Pak. Ya, silahkan Mas. Ya, saya agak ketinggalan yang apa di tabel yang ketiga itu maksudnya kan OI berarti yang tabel pertama atau Pak? OI tabel pertama dikurangi tabel kedua. Oh, tabel Ya, dikuadratkan kemudian dibagi tabel kedua. Seperti yang di kanan ini Mas, kanan bawah ini pengujiannya ini ya. Oh begitu. Oh iya Pak. Itu satu-satu ya kapan ya? Iya, satu-satu. Oke, makasih. Oke, silahkan kalau ada yang ingin bertanya lagi teman-teman. Oke, kalau belum ada, nah yang benar-benar terakhir hari ini. Oke ya, ini sudah yang slide terakhir saya. Mana slide terakhir? Nah ini ya. Nah, menentukan banyaknya sampel. Banyaknya sampel ya. Nah, bagaimana menentukan banyaknya sampel ini? Salah satu rumus yang dipakai adalah ini ya. N itu sampel, banyaknya sampel. Ya. Jadi, untuk populasi sejumlah N besar dengan taraf signifikansi alfa, maka kita dapat menggunakan rumus berikut untuk menentukan minimal banyaknya sampel. Ya, minimal ini. Berarti kalau minimal itu harusnya gini ya. Lebih besar sama dengan. Yang pertama, kalau sampelnya untuk N besar ya. Ini salah ini. Untuk N besar populasi, ini bukan sampel tapi populasi, 100 populasi dan 10.000 populasi, kemudian alfanya 5% dan 1%, berapa sampelnya? Ya. Yang pertama N kecil sama dengan N besar, 100 dibagi 1 plus 100 kali 5% kuadrat. Ya, silakan teman-teman bisa menggunakan kalkulatornya. Saya juga akan pakai kalkulator supaya bisa cepat. Ya. 100 dibagi 1 ditambah
100 kali 0,5 dikuadratkan. Mana? Satu ditambah 100 0,5 kali 0,5 itu 0,25 dikalikan 100 sama dengan 25, berarti ini 100 dibagi 1 plus 25. Kok ada yang salah? Oh, 5%, maaf ya. 5% itu 0,025 ya. 0,05 ya. Saya kok salah. Ya. Ini salah ya. Satu ditambah 0,25. 100 dibagi 1,25. Berapa itu? 100 dibagi 1,25. Ada 80. Nah, banyak sekali ya, 80 sampel. Kalau berapa? 10.000. Nah, 1 ditambah 10.000 kali 1% kuadrat. 1% itu 0,01 kali 0,01 ya, sama dengan kali 10.000. Nah, berarti 10.000 dibagi 1 ditambah 1 berarti 5.000. Jadi kalau 10.000 1% berarti 5.000 ya. Kalau 10.000 tetapi 5% berapa? 10.000 dibagi 1 plus 10.000 5% kuadrat. 5% kuadrat. 10.000 dibagi 1 ditambah berapa itu? 5% kali 5% kali 10.000 25 ya. Berarti 10.000 dibagi 26 384,62 berarti sekitar 385 ya. Jadi coba bandingkan teman-teman, 1% itu 5.000, kalau 5% butuhnya hanya 385. Oke, itu teman-teman untuk perkuliahan kita hari ini. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Apakah ada? Atau sudah mulai capek teman-teman? Sejauh ini masih paham, Pak. Oke, baik. Ya, nanti saya akan kirimkan yang satu materi tadi ya. Ada satu yang ketinggalan. Letak X bar itu, maka kalau itu saya kok bisa hilang itu ya.
Nanti akan saya buatkan videonya, teman-teman bisa berlatih sendiri. Oke, kalau gitu kita akan akhiri teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih. Siang, Terima Bang. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, Pak. baik. Terima kasih, Pak.